Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita. Terlebih nikmat iman, nikmat kesehatan badan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam materi PJJ bab 7 tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Dua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah sehingga kita bisa hidup pada zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam seperti sekarang ini. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum memulai aktivitas seperti biasa, mari sebagai seorang muslim kita mohon kepada Allah dengan berdoa, semoga Allah bukakan pintu hati kita, Allah berikan kefahaman sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perhatikan peta konsep yang ada di monitor yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hormat dan taat kepada kedua orang tua. Pengertian hormat dan taat, pengertian orang tua dan guru. Kemudian hormat dan taat kepada orang tua, hormat dan taat kepada guru, yang nanti kalau kita sudah mengerti tentang definisi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, diharapkan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebagai anak yang berbakti sudah sepatutnya kita menghormati dan menaati orang tua. Apa itu hormat dan apa itu taat? Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Memberikan suatu jasa tersebut bisa berupa bimbingan, bisa berupa nasihat, bisa berupa materi, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dari lahir kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa
sampai kemudian kita beranjak menjadi anak-anak, tumbuh menjadi pelajar, semua mustahil tanpa bimbingan orang tua dan guru. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kemudian yang kedua, pengertian taat. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi kalau kalian mengatakan kalian taat kepada orang tua, berarti kalian setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, disertai dengan sikap jujur dan bertanggung jawab serta ikhlas. Pengertian orang tua dan guru. Siapakah orang tua? Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Sedangkan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah sebagai guru formal atau di lembaga non formal seperti tempat les, tempat ngaji, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hormat dan taat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, hormat, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibu kita. Yang keempat, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua. Yang kelima, kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setiap anak wajib merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian yang keenam, setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kata kasar, bahkan kata pun dilarang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka, atau membentak mereka, atau berkata kasar kepada mereka. Tapi perintah Allah wa qul lahuma qaulan karima, dan bertutur katalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Maka dari itu, mulai hari ini tolong diperhatikan, jangan sampai kalian memaki kedua orang tua, tapi berkatalah dengan kata yang mulia, dengan kata yang sopan. Yang selanjutnya, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang selanjutnya, amal yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka orang tua. Hormat dan taat kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Guru tidak terbatas hanya yang ada di sekolah.
Tapi yang mengajar ngaji atau materi di tempat les juga disebut guru. Siapa saja yang pernah menyampaikan ilmu pengetahuan disebut guru, baik itu orang tua, ustadz, kiai, dan lain-lain. Yang selanjutnya, setiap muslim wajib menghormati dan menaati guru selagi tidak memperintah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru karena keberkahan ilmu ada pada keridhaan guru. Hormatilah dan bersikap sopan santunlah kepada gurumu. Implementasi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama, terhadap orang tua. Taat terhadap nasihat yang diberikan. Merendahkan diri di hadapan orang tua. Tidak boleh berkata keras apalagi kasar. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Merawat mereka dengan baik apalagi ketika mereka memasuki usia tua. Kemudian mendoakan mereka. Tentu saja kalian tahu bagaimana doa kepada orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang selanjutnya, meminta izin terhadap orang tua. Kalau mau main, kalau mau pergi kemana, harus izin terhadap orang tua. Kemudian yang selanjutnya, implementasi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, terhadap guru, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Ini yang sekarang menjadi krisis terhadap generasi Islam masa kini, bahwa ketika bertemu dengan gurunya, apalagi guru agama, banyak yang tidak menunjukkan sikap hormat dan taat kepada mereka. Ngumpetlah, ada yang pura-pura nggak lihat lah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menaati mereka. Seperti pada masa PJJ seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu guru setelah memerintahkan kalian berdoa, di setiap awal kegiatan akan dilanjutkan menanyakan kabar dan dilanjutkan untuk absen. Akan tetapi banyak dari kalian yang tidak melakukan absen. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Kemudian yang keempat, siap membantu jika dibutuhkan. Pada KPM normal, kalian sering melihat bahwa di akhir pelajaran Bapak dan Ibu guru sering meminta pekerjaan kalian dikumpulkan. Sebagai generasi muslim, harusnya kalian ngerti bahwa ketika Bapak dan Ibu guru sudah membawa buku mereka, absensi, buku nilai, ditambah lagi buku pekerjaan kalian, tentu saja repot. Jangan sampai disuruh. Seharusnya kalian mengerti dan segera membantu Bapak dan Ibu guru tersebut untuk membawa buku pekerjaan kalian ke ruangan guru tersebut. Itulah anak-anakku sekelumit penjelasan tentang hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Saya yakin dan saya percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga bisa hormat dan taat kepada mereka. Demikian juga terhadap guru kalian. Itu saja dari Bapak pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.